Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah Aulia Putri. Saya dari kelas F Hukum Pidana 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan NIM 401. Di sini saya akan menjelaskan singkat mengenai kejahatan terhadap harta benda. Sebelum saya menjelaskan ke materi inti, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian kejahatan, pengertian harta benda, dan pengertian kejahatan terhadap harta benda. Yang pertama, apa itu kejahatan? Kejahatan merupakan perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukuman dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, dan hukuman mati, serta hukuman tambahan seperti pencabutan hak tertentu, penyitaan barang, dan putusan hakim. Yang kedua, apa itu harta benda? Harta benda adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, atau dimanfaatkan berupa benda. Lalu dapat disimpulkan dari pengertian kejahatan dan pengertian benda tadi bahwa kejahatan terhadap harta benda adalah suatu penyerangan terhadap kepentingan umum orang atas benda milik orang lain dengan melawan hukum. Ciri-ciri dari kejahatan terhadap harta benda adalah yang pertama, merugikan harta kekayaan orang lain. Yang kedua, pelaku bertujuan untuk memperkaya diri sendiri secara melawan hukum atau menguntungkan diri sendiri dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Lalu untuk unsur-unsur kejahatan terhadap benda dibagi menjadi dua, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif ini terdiri dari perbuatan material, benda atau barang, keadaan yang menyertai objek benda, upaya yang digunakan untuk melakukan perbuatan, dan akibat konstitutif atau tujuan pelaku. Lalu untuk unsur subjektif ada dua, yang pertama adalah kesalahan, yang kedua adalah melawan hukum. Nah, untuk jenis kejahatan terhadap benda ini dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah pencurian, yang kedua pemerasan dan pengancaman, yang ketiga penggelapan barang, yang keempat penipuan, yang kelima penghancuran dan pengerusakan, dan yang keenam adalah penadahan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis kejahatan terhadap harta benda berupa pencurian yang diatur dalam pasal 362 sampai 367 KUHP. Bentuk pencurian yang pertama adalah pencurian dalam bentuk pokok yang ada dalam pasal 362 KUHP, yang berisi barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Untuk unsur objektifnya, yang pertama adalah barang siapa, yakni sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Yang kedua, mengambil ini maksudnya adalah membawa barang dari tempat asalnya ke tempat lain. Jadi barang tersebut harus dapat digerakkan, dapat diangkat, dan dapat dipindahkan. Sehingga apabila terdapat seseorang yang berusaha mencuri, namun barang tersebut belum berpindah tangan, maka hal tersebut belum dapat dikatakan pencurian, melainkan dapat dikatakan sebagai percobaan pencurian. Yang ketiga adalah unsur objektifnya barang. Apa yang dimaksud dengan barang di sini? Di sini adalah suatu barang yang harus berharga atau bernilai bagi korban, sekalipun tidak harus mutlak milik orang lain, dalam artian bisa juga merupakan milik petindak pencurian. Contohnya adalah suatu harta warisan yang belum dibagi, di mana petindak merupakan salah satu ahli waris. Unsur objektif yang keempat adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Maksudnya, barang tersebut bukan milik pelaku, tetapi merupakan milik orang lain seluruhnya atau sebagian. Namun, jika barang tersebut ternyata milik pencuri atau barang temuan, maka tidak termasuk dalam pencurian. Nah, untuk unsur subjektif ini ada dua. Yang pertama dengan memiliki, maksudnya adalah petindak memiliki tujuan untuk memiliki bagi diri sendiri barang yang sejatinya merupakan kepunyaan orang lain. Yang kedua, secara melawan hukum. Maksudnya, petindak secara sadar dan telah mengetahui bahwa perbuatan mengambil yang dia petindak lakukan merupakan suatu hal yang telah dilarang oleh hukum. Bentuk pencurian yang kedua adalah pencurian dengan pemberatan yang terdapat dalam pasal 363 KUHP. Untuk pencurian dengan pemberatan tersebut mendapatkan ancaman pidana maksimal 7 tahun jika
itu adalah pencurian ternak, pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, bahaya perang, dan lain-lain. Yang ketiga, ancaman akan dilakukan maksimal 7 tahun jika pencurian di waktu di malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak. Yang keempat, pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Yang kelima, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pemakaian jabatan palsu. Apabila pencurian pada butir 3 disertai pada pencurian butir 4 dan 5, maka dikenakan ancaman pidana maksimal selama 9 tahun. Bentuk pencurian yang ketiga adalah pencurian ringan yang diatur dalam pasal 364 KUHP. Perbuatan pada pasal 362, 363 butir 4, serta 365 butir 5 apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp25, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama selama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250. Bentuk pencurian yang keempat adalah pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 KUHP. Untuk pencurian dengan kekerasan, ancaman pidananya maksimal adalah 9 tahun. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Dalam pencurian ini akan dipidana maksimal selama 12 tahun jika pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan. Yang kedua, akan diancam penjara selama maksimal 12 tahun jika perbuatan dilakukan oleh 2 orang lebih atau lebih dengan bersekutu. Yang ketiga, masuk ke tempat kejahatan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Yang keempat, perbuatan mengakibatkan luka-luka berat pada korban. Ancaman pidana maksimal 15 tahun jika perbuatan mengakibatkan kematian, dan akan mendapatkan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan oleh dalam nomor 1 dan 3. Bentuk pencurian yang kelima adalah pencurian tindak pidana aduan yang sesuai diatur dalam pasal 367 KUHP, yakni jika pembuat atau pembantu adalah suami atau istri dari orang-orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka tidak dapat mungkin diadakan tuntutan pidana. Yang kedua, jika suami atau istri tersebut terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. Yang ketiga, jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung, ketentuan ayat 2 juga berlaku. Jenis yang kedua mengenai kejahatan terhadap harta benda adalah pemerasan dan pengancaman yang diatur dalam pasal 368 sampai 371 KUHP. Yang pertama, pemerasan dalam bentuk pokok dalam pasal 368 KUHP. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun penghapusan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Unsur objektif yang pertama adalah memaksa, yakni
perbuatan aktif yang sifatnya menekan kehendak orang lain agar melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak sendiri. Yang kedua, seseorang atau orang lain. Tidak harus pemilik benda atau orang yang menyerahkan dan menerima paksaan sama dengan orang yang memberi hutang atau piutang. Unsur objektif yang ketiga adalah dengan kekerasan atau ancaman. Maksudnya adalah kekerasan setiap perbuatan melawan hukum dengan atau tanpa sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau terampasnya kemerdekaan seseorang. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Untuk unsur subjektif, yang pertama adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Memiliki maksud untuk menambah kekayaan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Yang kedua, secara melawan hukum. Maksudnya adalah perbuatan tersebut bertentangan oleh hukum positif. Yang kedua, pemerasan diperberat dalam pasal 368 KUHP. Ketentuan pasal 365 ayat 2, 3, dan 4 berlaku juga. Ancaman pidana maksimal 12 tahun. Unsur-unsur objektif dan subjektif pemerasan. Unsur-unsur khusus alternatif adalah yang pertama, pencurian malam hari di tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempatnya kediaman, jalan umum, di dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan. Yang kedua, pelaku lebih dari satu orang dengan bersekutu. Yang ketiga, cara masuk atau sampai benda dicuri dengan merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu. Yang keempat, timbulnya luka-luka berat. Lalu, apakah perbedaan pencurian dengan kekerasan dan pemerasan? Jika pencurian dengan kekerasan dan ancaman kekerasan untuk mempersiapkan, mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan memungkinkan untuk melarikan diri. Namun dalam pemerasan, kekerasan dan ancaman kekerasan ditujukan pada orang atau untuk menyerahkan benda, memberi hutang, atau penghapusan piutang. Perbedaan yang kedua adalah kekerasan dan ancaman kekerasan bukan merupakan perbuatan material dalam pencurian dengan kekerasan. Namun dalam pemerasan, kekerasan dan ancaman kekerasan merupakan perbuatan material. Perbedaan yang ketiga, objek pencurian dengan kekerasan berupa benda atau barang. Sedangkan dalam pemerasan, objeknya benda diperluas, bisa piutang atau hutang, perikatan, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke pengancaman dalam bentuk pokok yang diatur dalam pasal 369 KUHP yang berisi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat hutang atau penghapusan piutang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Unsur objektif yang pertama adalah ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia. Ancaman pencemaran nama baik adalah perbuatan yang sengaja untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan kepadanya telah melakukan suatu perbuatan yang nyata-nyata mempunyai maksud untuk menyebarluaskan tuduhan tersebut kepada orang lain atau umum. Ancaman membuka rahasia adalah memberitahukan kepada orang lain atau orang banyak tentang segala hal yang menyangkut diri korban yang disimpannya dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Unsur objektif yang kedua adalah memaksa, yakni perbuatan aktif yang sifatnya menekan kehendak pada orang agar melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak diri sendiri. Yang ketiga, seseorang. Tidak harus pemilik benda atau orang yang menyerahkan dan menerima paksaan sama dengan orang yang memberi hutang atau piutang. Unsur objektif yang keempat adalah tujuan yang sekaligus merupakan akibat. Untuk unsur subjektif, ada dua. Yang pertama adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Yang kedua adalah secara melawan hukum, yakni petindak secara sadar dan telah mengetahui bahwa perbuatan mengambil yang dia lakukan merupakan suatu hal yang dilarang oleh hukum. Yang selanjutnya adalah pemerasan dan pengancaman pada kalangan keluarga diatur dalam pasal 370 KUHP. Kejahatan pada pasal 367 KUHP berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini. Suami atau istri yang tidak berpisah kekayaan tidak dapat mungkin dikenai tuntutan pidana.
Suami atau istri yang berpisah kekayaan atau keluarga semenda, keluarga sedarah baik dalam garis lurus maupun menyimpang dalam derajat kedua dengan pemilik benda dimungkinkan dikenai tuntutan pidana apabila terdapat pengaduan. Jenis tindak pidana yang ketiga adalah penggelapan barang yang diatur dalam pasal 372 sampai 377 KUHP. Yang pertama, penggelapan dalam bentuk pokok dalam pasal 372 KUHP. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Unsur objektif yang pertama adalah memiliki, yakni menganggap sebagai milik atau menguasai secara melawan hak atau mengakui sebagai hak milik. Yang kedua, suatu benda. Yang ketiga, seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Maksudnya adalah orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri. Unsur objektif yang keempat adalah bukan karena kejahatan, yakni suatu barang tersebut berada di dalam kekuasaan petindak bukan karena perbuatan yang melawan hukum. Harus terdapat hubungan langsung yang sifatnya nyata dengan antara pelaku dan suatu benda tersebut. Misal, dititipkan, dipinjamkan, disewakan, digadaikan, dan lain-lain. Untuk unsur subjektif ada dua. Yang pertama adalah dengan sengaja dan yang kedua adalah melawan hukum. Selanjutnya, penggelapan barang ringan yang diatur dalam pasal 373 KUHP. Diancam maksimal 3 bulan penjara atau denda maksimal Rp250 terhadap penggelapan bukan ternak dan harga barang tersebut tidak lebih dari Rp25. Selanjutnya, penggelapan barang diperberat dalam pasal 374 KUHP. Diancam pidana penjara maksimal 5 tahun. Penggelapan yang dilakukan karena terdapat hubungan kerja atau mendapat upah atau karena pencarian dalam hal penguasaan barang. Berdasarkan pasal ini terdapat 3 macam hubungan. Yang pertama adalah hubungan buruh dengan majikan, yaitu barang yang digelapkan tidak harus milik majikan. Bisa jadi barang tersebut milik buruh lain atau orang lain, akan tetapi karena perintah majikannya, buruh tersebut harus mematuhi untuk mengurus barang-barang tersebut. Hubungan yang kedua adalah hubungan berdasarkan pekerjaan sehari-hari, yakni penggelapan yang berdasarkan pekerjaan sehari-hari, misalnya pemborong yang menggelapkan barang-barang milik pihak yang memberikan pekerjaan. Hubungan yang ketiga adalah hubungan di mana si pelaku mendapat upah. Contohnya, seseorang porter yang diupah untuk membawakan barang ke kereta api ternyata tidak membawanya ke kereta api. Porter tersebut dapat dikenakan sebagai penggelapan. Penggelapan yang selanjutnya adalah penggelapan oleh wali dan lain-lain yang diatur dalam pasal 375 KUHP. Diancam pidana penjara maksimal selama 6 tahun. Penggelapan oleh orang-orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan atau dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan. Berdasarkan pasal tersebut, terdapat 6 kondisi, yaitu yang pertama, terpaksa disuruh menyimpan barang, yakni biasanya disebabkan karena suatu hal yang sangat mendesak, seperti bencana alam, kebakaran, banjir, gempa, dan lain-lain. Yang kedua, kedudukan seorang wali. Pengertian wali di sini adalah wali bagi anak-anak yang belum cakap hukum. Ketiga, kedudukan sebagai pengampu atau kurator. Pengampu yang dimaksud adalah seseorang yang ditunjuk oleh hakim untuk menjadi wali bagi seseorang yang sudah dewasa, akan tetapi orang tersebut tidak cakap hukum karena sakit jiwa atau yang lainnya. Yang kelima, kedudukan sebagai seorang kuasa. Kuasa adalah orang yang ditunjuk oleh hakim dan diberi kuasa untuk mengurus harta benda seseorang yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya tanpa menunjuk seorang wali pun untuk mengurusnya. Yang kelima, kedudukan sebagai seorang pelaksana surat wasiat. Pelaksana surat wasiat ini adalah seseorang yang ditunjuk oleh pewaris di dalam surat wasiat untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh pewaris terhadap harta kekayaannya. Dan yang keenam atau yang terakhir, kedudukan sebagai pengurus lembaga sosial atau yayasan. Bentuk penggelapan yang terakhir adalah penggelapan di kalangan keluarga yang diatur dalam pasal 376 KUHP. Seperti pada penjelasan sebelumnya mengenai pencurian, pemerasan, dan pengancaman di kalangan keluarga.
Jenis tindak pidana terhadap harta benda yang keempat adalah penipuan atau perbuatan curang. Yang pertama, penipuan dalam bentuk pokok dalam pasal 378 KUHP. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama selama 4 tahun. Unsur objektif yang pertama adalah perbuatan menggerakkan, yakni perbuatan memengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Objek yang dipengaruhi adalah kehendak orang lain. Perbuatan menggerakkan tersebut dengan cara-cara palsu di dalamnya mengandung ketidakbenaran dan bersifat membohongi, di mana apabila cara-cara tersebut dilakukan dengan cara yang benar, tidak palsu, maka besar kemungkinan kehendak orang yang dituju tidak terpengaruh. Unsur objektif yang kedua adalah yang digerakkan adalah orang. Yang ketiga, tujuan perbuatan, yakni misalnya menyerahkan benda, memberi hutang, atau penghapusan piutang. Yang keempat, upaya-upaya penipuan, dengan menggunakan nama palsu, menggunakan martabat atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan. Unsur subjektifnya terdiri dari dua, yakni yang pertama dengan maksud, dan yang kedua adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Selanjutnya, penipuan ringan yang diatur dalam pasal 379 KUHP. Yang pertama, penipuan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dalam pasal 379A KUHP. Lalu, apakah perbedaan penipuan dengan penggalapan? Yang pertama, jika penggalapan itu adalah objek barang sebatas benda dan uang. Sedangkan penipuan, objeknya barang diperluas, termasuk juga memberikan hutang ataupun penghapusan piutang. Perbedaan yang kedua adalah jika penggelapan, pemberian barang oleh korban karena tujuan tertentu sesuai kehendaknya. Penipuan, pemberian barang oleh korban karena terpedaya. Jenis tindak pidana terhadap harta benda yang kelima adalah penghancuran atau perusakan barang. Dalam pasal 406 KUHP, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin terdapat, dipakai, atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, 8 bulan, atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Unsur objektif adalah yang pertama perbuatan, yang kedua objeknya suatu benda, yang ketiga sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Unsur subjektif yang pertama dengan hukum, yang kedua melawan hukum. Yang terakhir adalah penadahan dalam pasal 480 KUHP. Untuk unsur objektifnya, yang pertama adalah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah. Yang kedua, untuk mendapatkan keuntungan dan hasil penjualan suatu barang. Yang ketiga, menjual, menyewakan, menukarkan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan. Unsur subjektif yang pertama adalah yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya. Yang kedua, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah kejahatan terhadap harta benda meliputi yang pertama, pencurian, kedua, pemerasan dan pengancaman, ketiga, penggelapan barang, keempat, penipuan atau perbuatan curang, kelima, penghancuran atau pengerusakan barang, yang keenam adalah penadahan. Kesimpulan yang kedua, kejahatan terhadap harta kekayaan diatur dalam buku 2 KUHP, sebagaimana termasuk dalam hukuman pidana yang dikodifikasikan. Dan kesimpulan yang ketiga adalah setiap tindakan kejahatan tersebut harus memenuhi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif sendiri adalah unsur yang terkait dengan pelakunya, sedangkan unsur objektif adalah unsur yang terkait dengan perbuatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan atau penyampaian kata. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.